It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Desa Mangkahuy merupakan salah satu desa tempat bermukimnya masyarakat suku Dayak Bakumpai yang posisinya berada di pinggiran Sungai Barito. Secara administratif, Mangkahuy masuk dalam wilayah Kecamatan Murung dengan jumlah penduduk 3.146 jiwa atau 792 kepala keluarga dan menggunakan bahasa Bakumpai sebagai bahasa sehari-harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sekarang saya berada di Desa Mangkahuy. Desa Mangkahuy merupakan desa yang berada di Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Ingin tahu lebih lanjut mengenai Desa Mangkahuy, ikuti perjalanan saya. Desa Mangkahuy berjarak kurang lebih 20 km dari kota Puruk Cahu, ibu kota Kabupaten Murung Raya. Bila ditelusuri dari arus sungai, Mangkahuy berada di bagian hulu Sungai Barito dari arah ibu kota kabupaten. Bila menggunakan transportasi air, Mangkahuy bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. Sedangkan dengan perjalanan darat bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam. Oh, 80% masyarakat Desa Mangkahuy bekerja sebagai penambang dan 20% sisanya bekerja sebagai petani, PNS, peternak, dan lain-lain. Pemirsa, sekarang saya berada di kantor Desa Mangkahuy. Sekarang saya mau ngobrol sama kepala desa. Mangkahuy dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara demokratis. Tugas seorang kepala desa antara lain adalah membina kehidupan dan perekonomian masyarakat desa, serta menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa atau BPD. Permisi Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang, silahkan duduk. Iya, terima kasih. Ini kan kita di Murung Raya mempunyai program yang 1M 1 desa. Apakah itu sangat membantu dalam pemerintahan Desa Mangkahuy ini, Pak? Perlu kami jelaskan juga bahwa pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui program 1 desa 1 miliar untuk Desa Mangkahuy sendiri. Alhamdulillah berkat adanya program ini, dulunya warga jalan untuk di Desa Mangkahuy itu sangat rusak sekali, tapi berkat ada program dari pemerintah daerah dana 1M, mungkin bisa dilihat oleh adik sendiri bahwa jalan sudah lumayan bagus. Nah, ke depan juga kita berharap mudah-mudahan bisa ditambah tidak lagi program 1 desa 1 miliar, tapi ke depan oleh Bapak Bupati Ferdi dan Bapak Darmaji selaku Bupati dan Wakil Bupati bisa menambah program 1 desa 3 miliar harapan kita, karena mudah-mudahan 1 desa 1 miliar ini sangat menyentuh dan sangat banyak membantu pengembangan desa itu sendiri. Hingga saya rasa apa yang disampaikan oleh Bupati sebelumnya Pak Dr. Insinyur Willy Om Yosef bahwa Murung Raya dalam hal ini adalah Desa Mangkahuy bisa bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan keterisolasian. Mudah-mudahan semua itu tercapai.
Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan Desa Mengkahui ini sendiri bisa berkembang seperti yang Bapak inginkan. Amin, terima kasih. Ya Pak, permisi Pak. Yuk. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, kepala desa berkoordinasi dengan BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa untuk menyampaikan aspirasi, sama seperti anggota DPR dalam pemerintahan Republik Indonesia. Pemirsa, tadi kita sudah berbicara dengan kepala desa. Sekarang kita akan berbincang dengan Ketua BPD Desa Mengkahui. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ada yang bisa kita bantu? Saya ingin berbicara mengenai apa sih tugas dari Ketua BPD dalam pemerintahan Desa Mengkahui ini? Oh ya, silakan duduk. Ya. Perlu kami jelaskan di sini bahwa tupoksi BPD di Desa Mengkahui ini terdiri dari 3 fungsi, yaitu legislatif, budgeting, dan controlling. Nah, artinya di dalam tugas tersebut sama seperti di pemerintah Kabupaten Murung Raya, yaitu yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Murung Raya, dan selanjutnya ditugaskan ke desa. Akan tetapi desa ini dalam artian ini melalui BPD, Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Desa. Nah, BPD mempunyai tugas dan wewenang antara lain membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, serta yang paling penting yaitu menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Untuk sarana pendidikan, di Desa Mengkahui sudah cukup lengkap, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMP. Salah satunya yaitu SMP Negeri 4 Murung, yang didirikan tahun 2002 dengan jumlah pengajar 15 orang. Sekolah kami berdirinya tahun 2002 dan beroperasinya 2003. Sampai saat ini keadaan sekolah kami, jumlah gurunya berjumlah 15 orang. Dari 15 orang ini 9 orang pegawai negeri sipil dan sisanya adalah tenaga honor. Sementara ini kegiatan ekstrakurikuler yang kami lakukan di sekolah kami ini adalah kegiatan pramuka dan kegiatan kerohanian. Dan adapun jumlah ruang belajar kami untuk tahun ajaran 2015-2016 ini ada 7 lokal, yaitu 3 ruangan untuk kelas 7, 2 ruangan untuk kelas 8, dan 2 ruangan untuk kelas 9. Kegiatan ekstrakurikuler yang kami lakukan selama ini, terutama kegiatan pramuka, alhamdulillah ada beberapa kejuaraan tingkat kabupaten yang kami peroleh. Di antaranya seperti perlombaan yang dilakukan oleh Kuarcap Murung, yaitu kegiatan LT dari tahun 2014 kemarin dan tahun 2015. Beberapa kegiatan perlombaan kami peroleh dengan membawa beberapa piala. Ada yang juara 1, ada yang juara 2, dan bahkan ada juga juara 3. Bahkan kegiatan di antara kegiatan perlombaan yang diadakan baik oleh Dinas Pendidikan seperti kegiatan U2SN, perwakilan dari SMP 4 Murung juga pernah mendapat juara seperti lomba baca Al-Quran dan pembacaan puisi. Pada saat itu pernah jadi juara 1
tepatnya tahun 2015 mewakili Murung Raya mengikuti kegiatan tersebut di tingkat provinsi. Jadi itu yang keadaan sekolah kami, dan mungkin juga kedepannya kami juga ingin berharap sekolah ini bukan hanya bisa bertahan di posisi seperti itu atau juara seperti itu. Kalau bisa pun kami menginginkan sekolah kami lebih maju lagi. Salah satu usaha yang dimiliki oleh masyarakat Desa Mangkahui adalah tambang emas tradisional yang disebut oleh masyarakat dengan nama gelondong. Gelondong adalah proses produksi emas secara tradisional dengan menggunakan mesin berbahan bakar diesel dan disewakan kepada para penambang tradisional yang ingin mengolah batu yang telah dikumpulkan untuk menjadi emas. Halo pemirsa, ini adalah salah satu usaha yang berada di Desa Mangkahui. Ini merupakan usaha tambang tradisional yang mereka geluti. Pertama-tama, batu bongkahan yang diperkirakan memiliki emas dihaluskan ke dalam wadah yang disebut tromol. Setelah halus, kemudian disaring lalu dimasak menggunakan merkuri dengan proses tertentu. Gelondong itu kan ya anggaplah seperti pabrik kan, pabrik bahan bakunya itu kan batu. Batu itu kan ya dicari di areal-areal di mana yang mengandung emas sama perak, dibawa pulang masukkan ke gelondong gitu. Terus itu kan halus, jadi mengeluarkan emas sama perak. Tidak hanya pertambangan, Desa Mangkahui juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi sentra pertanian di wilayah Kabupaten Murung Raya. Bila diberdayakan dengan baik, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Murung Raya tidak perlu lagi mengambil sayur mayur dari daerah lain. Pemirsa, sekarang kita berada di kebun salah satu warga yang ada di Desa Mangkahui. Sekarang kita akan ngobrol dengan pemilik kebun. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Pak Muhammad. Sini Pak. Ya. Bapak, saya lihat di kebun Bapak ini banyak sekali tanaman pisang. Kenapa Bapak memilih kebun pisang dibandingkan dengan tanaman lain, Pak? Untuk hari-hari lah istilahnya supaya kuat hasilnya. Itulah. Maksud dari kuat hasilnya itu gimana Pak? Apakah supaya lebih memilih jangka panjang atau gimana gitu Pak? Jangka panjang. Jangka panjang ya. Padahal kan ini tempat Bapak ini sendiri banyak sekali tanaman yang artinya bisa menghasilkan lebih itu dibandingkan dengan tanaman pisang. Misalkan kebun jeruk atau kebun rambutan gitu. Kenapa Bapak tidak memilih seperti itu? Soalnya kita itu terlalu lama hasilnya itu. Terlalu lama. Kita coba-coba kan kelapa. Nah ini nanam coklat lagi. Untuk kalau pisang itu habis nanti bukan kita coklat lagi. Iya. Kalau masalah panennya itu sendiri Pak, bagaimana Pak? Kalau panen pisang itu kalau untuk 1 bulan itu bisa sampai 3 kali panen pisang itu, tapi untuk gitu-gitulah. Iya. Nggak ada yang kita sampai menjadikan kesugihan. Iya. Gitu aja. Syukuri yang ada Pak ya. Syukurkan yang ada aja. Oke. Kita. Mengenai suplai barang yang ada ini Pak, Bapak mengirimnya kemana saja gitu Pak? Selain daripada Desa Mangkahui gitu. Kadang-kala ke Puruk Cau, ke TW. Sering juga ya Pak ya ke TW? Sering, orang ngambil dari Batu Licin, orang ngambil tempat kita ini. Jadi tiap bulan itu, yang dulu itu bisa sampai 3 kali 1 bulan. Iya. Tapi hasilnya gitu-gitulah untuk makan aja. Ya lumayan Pak ya. Ya bertahan. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya.
Ya pemirsa, sekarang saya berada di salah satu kebun warga yang ada di daerah Pak Mawar. Sekarang saya akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Selamat siang, Pak. Pak, kami bisa ngobrol sebentar, Pak, sama Bapak? Bisa. Ya. Bapak, tadi kan kami ngobrol sama Pak Mawar. Pak Mawar tadi kami menjelaskan mengenai pisang. Kalau Bapak sendiri yang ada di sini, kebun apa sih yang ditanam, Pak? Kebun ibaratnya kan tumpang sari, sedangkan cuma satu, karena perawatan memang kurang, petani ini kan kurang kemasukan. Iya. Jadi kurang mengenai masalah rondap. Rondap ya, Pak ya. Ya. Mengenai hasilnya itu, Pak, mencukupi atau enggak gitu, Pak, dalam satu hari itu, Pak? Kalau memang penghasilan memang ada. Iya. Tapi ibaratnya kan ngaran masih ada anak buah kami kan masih sekolah, perlu pendidikan kan, jadi kan masalah penghasilan memang tipis, memang ada tapi tipis. Iya, iya, Pak. Kalau dalam satu tahun itu, Pak, berapa kali sih, Pak, Bapak panen hasil kebun Bapak ini? Pisang memang kan kalau seperti kemarin waktu kendala kemarau kan nggak bisa ditentukan. Iya. Itu kan ada kendala kemarau kan. Iya, iya. Jadi memang pisang hitung ya ibaratnya berapa bulan lah, 3 bulan sekali kan, kadang-kadang termasuk tipis juga hasilnya tuh nah. Iya, iya, iya. Kalau hasilnya itu sendiri, Pak, Bapak menjualnya kemana saja gitu loh, Pak? Memang atau dari Mengkahui atau di mana gitu, Pak? Kalau untuk ada barang, kadang-kadang kan melayani Mengkahui, kadang-kadang melayani Pruk Cau. Memang Iya. lamun barang kan waktu penuh, kadang-kadang kan orang Pruk Cau kan kadang-kadang langsung bawa ke Murad TV. Iya. Ya, harapan Bapak ke depannya itu untuk perkebunan ini bagaimana sih, Pak? Cuma ginilah, tolong aja pemerintah kan harus ada, pihak petani memang perlu berkoordinasi dengan penyuluhan. Iya. Supaya seidenya kan 3 bulan sekali lah. Iya. Pemerintah harus merhatikan petani kan, supaya kan saling ada kaitan Kerjasama ya, Pak ya. Memangnya bagaimana sih, Pak, perhatian pemerintah selama ini? Memang sekitar 2 tahunan ini kan nggak ada dari pihak penyuluhan, sekitar 2 tahunan. Belum pernah kesini lagi ke tempat kami itu nah. Itu aja. Iya. Cuma tolong pihak pemerintah harus diperhatikan petani yang ada kalau untuk wilayah Mengkahui. Iya. Iya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita bersama para petani yang ada di Mengkahui. Sebenarnya potensi petani di Mengkahui ini sangat luas sekali kalau kita kembangkan. Mungkin itu harapan dari Bapak tadi, bahwasanya pemerintah harus ada perhatian terhadap perkebunan maupun pertanian. Ya, terima kasih, Pak. Dekat dengan desa Mengkahui, terdapat bendahara yang jadi penghubung Kabupaten Murung Raya dengan daerah lain di Kalimantan Tengah, khususnya ibu kota provinsi yaitu kota Palangkaraya. Ya pemirsa, sekarang saya berada di Bandar Udara Dirung. Bandar Udara Dirung tepatnya berada di desa Mengkahui. Bandar udara ini merupakan satu-satunya bandar udara yang berada di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Bandar Udara Dirung merupakan jenis bandara perintis. Pesawat terbang yang beroperasi di sini berukuran kecil, yang melayani penerbangan 3 kali dalam seminggu, yaitu Selasa, Rabu, dan Kamis. Hal menarik lainnya, di kawasan bandara ini juga sering digunakan oleh para remaja untuk bersantai. Ya pemirsa, demikian jalan-jalan kali ini di Desa Mengkahui. Saya Hermansyah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.